Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Peradaban adalah bagian dari kebudayaan yang meliputi sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, seni kenegaraan, dan ilmu yang mengalami kemajuan pesat. Dalam peta sejarah kaum muslim menunjukkan bahwa peradaban kaum muslim pernah menjadi penguasa dunia, yakni pada zaman keemasan Islam pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Tidak lain karena didukung oleh zaman keemasan pendidikan Islam. Pada masa itu, Islam menjadi negara adidaya. Namun kejayaan itu tidak berlangsung lama. Era keemasan itu kini telah tiada, bahkan sulit dicari jejaknya. Kondisi pendidikan Islam, terlebih Indonesia, kini mengalami masa kritis. Berbagai masalah selalu datang silih berganti tanpa diiringi solusi-solusi yang tuntas dan mencerahkan. Di Indonesia pada umumnya jelas benar kemunduran itu. Indonesia di zaman sebelum penjajahan berurat masih mempunyai kerajaan-kerajaan Islam yang berdasarkan feodalisme. Kemudian datang penjajahan barat yang dimulai sejak masuknya Portugis. Maka sejak itu umumnya kaum muslimin karena bencinya kepada penjajahan barat itu mengurung dirinya di tempat yang sunyi. Karena gelap jalan di luar pondoknya, dia mencari tempat yang terang dan jiwanya sendiri. Dengan mementingkan mistik, menjauhi pemerintahan dan mengutuk dunia, dan kadang-kadang melawan kepada segala sesuatu yang dipandangnya baru. Namun, tidaklah pula dapat dipungkiri bahwa pernah juga ulama agama bekerja sama dengan pihak kekuasaan dan orang-orang kaya mempergunakan agama sebagai penidur semangat orang awam. Ini memang pernah terjadi, dan kenyataannya bahwa perbuatan itu bertentangan sangat dengan jiwa Islam. Bagaimana jalannya sejarah jika hal seperti ini timbul dalam masyarakat Islam? Ulama-ulama yang mengorbankan kebenaran karena menarik hati raja itu selalu menjadi kebencian rakyat, suatu siksaan jiwa yang menjadi azab dunia. Kalau terjadi yang demikian, timbullah agama yang berani menyanggah dengan terang-terangan dan tidak mau mendekati kekuasaan. Mereka melawan kekuasaan sewenang-wenang itu dan menyadarkan umat Islam akan kehendak Al-Quran yang sejati. Tidaklah ada satu sebab dan alasan bagi kita dalam masyarakat Indonesia, khususnya untuk menyisihkan agama dengan masyarakat dan negara, karena tidak begitu tabiatnya dan tidak begitu sejarahnya. Jauh berbeda dari pertumbuhan agama Nasrani di Eropa yang memisahkan agama dengan dunia. Kalau sekiranya hanya semata-mata pembagian pekerjaan dan urusan administratif itu adalah urusan lain, bagian urusan dengan membiarkan agama hanya semata-mata terkuning di dalam tempat-tempat beribadah untuk membasuh-basuh jiwa adalah berbeda jauh. Kejujuran dan keberanian ahli agama di zaman sekarang amat perlu. Bukan maksud kita menyesuaikan Al-Quran dengan dasar berpikir materialisme. Bukan Al-Quran yang harus disandarkan ke sana, tetapi sanalah yang harus disandarkan kemari. Habislah masanya idealisme yang membawa kelemahan, yang menyebabkan mengurung diri sendiri di tempat gelap, atau lari ke hutan mengurung diri dari hubungan dunia. Kemajuan di barat telah meruntuhkan feodalisme dan menyusun yang baru dengan pikiran sendiri. Komunisme meruntuh, kapitalisme dan imperialisme menyusun yang baru dengan pikiran sendiri juga. Namun, keduanya tidak mempunyai pedoman selain dari pikirannya sendiri. Kami pun menuntun masyarakat Islam yang telah rusak. Kami kaya dan kami lebih menang, sebab tidak saja menuruti pikiran sendiri, melainkan ada tuntutan pikiran itu dalam tangan kami, yang kami sanggup mempertanggungjawabkannya kepada dunia, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kami tidaklah mempertahankan yang telah rusak, tetapi turut bekerja sama dengan seluruh kemanusiaan, mencapai masyarakat yang lebih sempurna dan bahagia, yang tidak tercerai dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang kami pandang musuh, sehingga tidak ada permusuhan di antara segala manusia yang menjunjung tinggi kebenaran.